Square, dude. What? My furry love! Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Leaving like The ocean, so bustling. Hai guys, pagi itu suasana bawah laut tampak begitu cerah dan meriah. Ikan-ikan berenang dengan ceria ke sana kemari, menciptakan tarian alami yang indah. Di tengah keindahan itu tampak seorang ilmuwan Sandy si tupai darat sedang berjalan cepat sambil memeluk erat buku catatannya. Wajahnya penuh semangat seakan menemukan sesuatu yang luar biasa. Ia pun langsung mencari SpongeBob yang saat itu sedang asik bermain-main dengan selembar kertas. Membuat bentuk-bentuk aneh tanpa tujuan yang sangat gak jelas guys. Dengan penuh semangat, Sandy meminta SpongeBob untuk mendengarkan teori ilmiah terbaru yang telah ia rilis. Teori itu berkaitan dengan kehidupan bawah laut dan Sandy yakin temuannya akan menjadi revolusioner. Current in your face. But what kelp feels like between... SpongeBob seperti biasa dengan senang hati menerima permintaan itu, meskipun sebenarnya ia sama sekali tak paham apa yang akan dibicarakan. Sandy pun mulai membacakan isi teorinya, kata demi kata meluncur dari mulutnya. Istilah-istilah ilmiah, perhitungan rumit, dan penjabaran panjang lebar tentang komposisi kimia air laut dan struktur biologis organisme laut. Tapi baru separuh halaman dibaca, kepala SpongeBob mulai berasap, ia terlihat bingung lalu tiba-tiba jatuh tersungkur ke tanah, menggigil seperti baru keluar dari freezer. Bagi SpongeBob, teori itu benar-benar sulit dipahami. Ia hanya bisa berkata, bagiku laut itu sederhana saja, tempat yang menyenangkan, hangat, dan nyaman. Terutama saat kakiku menyentuh rumput laut itu rasanya luar biasa. Sandy yang mendengar itu tidak mengerti apa istimewanya menyentuh rumput laut. Ternyata selama ini ia tak pernah benar-benar menyentuh rumput laut secara langsung karena selalu memakai sepatu. SpongeBob pun berharap suatu hari nanti Sandy bisa merasakan apa yang ia maksud, yaitu merasakan laut dengan sebenar-benarnya, tanpa ada pembatas apapun. Beberapa waktu kemudian SpongeBob datang ke rumah Sandy. Ia menemukan Sandy sedang menghubungkan dua kabel besar ke sebuah mesin aneh. Sandy terlihat sibuk dan penuh semangat. Ia menjelaskan bahwa ia telah menciptakan sebuah mesin canggih yang bisa menukar DNA antara dirinya dan seekor ikan. Udon. All thanks to the generous help of our handsome... Tujuannya sangat jelas agar ia bisa bernapas di dalam air seperti makhluk laut lainnya. Ia bosan harus selalu mengenakan kostum khusus untuk bertahan hidup di bawah air. SpongeBob pun ikut bersemangat, tapi tiba-tiba terdengar suara panik dari seekor ikan di sudut ruangan. Rupanya ikan itu merasa tertipu. Sandy tak peduli, ia melompat masuk ke dalam mesin dengan penuh percaya diri. SpongeBob pun menekan tombol dan mesin mulai berputar cepat. Cahaya menyala, percikan listrik memancar, dan tubuh Sandy mulai berubah. Matanya berubah bentuk, sistem pernapasannya pun berganti dari paru-paru ke insang. Bahkan kulitnya mulai menyesuaikan dengan lingkungan air. Tapi ada satu masalah besar, di dalam rumah Sandy tidak ada air. Sandy pun mulai kehabisan nafas, tubuhnya menggeliat, matanya melotot. SpongeBob yang panik segera membukakan pintu dan menyeretnya keluar, tapi bukannya lega, Sandy malah ketakutan. Tubuhnya terasa asing, udara tak lagi bersahabat, yang kemudian Patrick datang dan dengan polosnya langsung menepuk kepala Sandy cukup keras. Yang anehnya itu justru menyadarkan Sandy. Ia pun menyadari sesuatu yang luar biasa. Kini ia bisa bernapas di dalam air tanpa kostum, tanpa alat bantu apapun. Kegembiraan menyelimuti wajahnya, ia meloncat-loncat sambil tertawa, lalu meminta SpongeBob untuk mengajarinya cara hidup sebagai makhluk laut sejati. SpongeBob mencakupi dengan senang hati, mereka mulai berpetualang ke berbagai sudut kota, bermain-main, tertawa lepas, dan mencoba segala hal yang sebelumnya tak pernah bisa dilakukan Sandy. Termasuk latihan karate yang justru membuat wajah Sandy babak belur. Bahkan mereka menyempatkan diri mengganggu Squidward yang tentu saja beraksi dengan kekesalan khasnya. Sandy mulai benar-benar menikmati kehidupannya sebagai makhluk laut. Ia merasa bebas, lepas, dan akhirnya paham kenapa SpongeBob sangat menyukai laut.
Tapi kebahagiaan itu seketika berubah jadi kejutan, seekor ubur-ubur lewat dan menyengat Sandy. Tapi bukan rasa sakit yang ia rasakan, justru sebaliknya Sandy merasa lebih segar, bertenaga, dan entah kenapa ia jadi ketagihan. Ia pun mulai mengejar para ubur-ubur, minta disengat lagi seperti sebelumnya. Ubur-ubur pun sontak menjadi panik dan melarikan diri. Bahkan ada satu ubur-ubur yang sampai menyogok Sandy dengan uang agar dibiarkan pergi. SpongeBob yang bingung memutuskan membawa Sandy ke ladang ubur-ubur. Di sana mereka menyaksikan pemandangan yang sangat indah, lautan berkilau, dan ubur-ubur berwarna-warni menari di angin. Sandy menghirup udara laut dengan dalam, namun SpongeBob malah kemasukan bulu dari tubuh Sandy yang mulai rontok akibat mutasi. SpongeBob mulai curiga bahwa tubuh Sandy telah mengalami perubahan lebih besar dari yang mereka kira. Mereka pun berenang ke pantai dan bermain air. Namun tiba-tiba tubuh Sandy mengembang tak bergerak. SpongeBob pun panik mengira temannya sekarat. Tapi ternyata yang mengapung hanyalah bulu-bulunya saja. Oh, SpongeBob! Sandy muncul dari bawah dengan tubuh yang kini benar-benar berubah menjadi ikan. Kulitnya bersisik, matanya bersinar tajam, dan gerakannya begitu lincah. Ia tampak sangat menikmati wujud barunya. Setelah bermain, mereka merasa lapar dan memutuskan membeli makanan di tepi pantai. Patrick tiba-tiba muncul dari balik batu dan menggaruk kepalanya. Tanpa sengaja serpihan kulit kepalanya masuk ke makanan yang sedang dimakan Sandy. Sandy langsung merasa jijik dan memutuskan untuk pergi, guys. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati sebuah area pemancingan. SpongeBob mulai gelisah, ia tahu betapa berbahayanya tempat itu bagi makhluk laut. Tapi Sandy justru tertarik pada kail-kail mengkilap yang menggoda. Meskipun sudah diperingatkan, ia tetap menyantap salah satu umpan di kail dan langsung terseret ke permukaan. Seorang pemancing di atas sana kaget melihat ikan aneh yang tertangkapnya. Karena wujudnya terlalu nyeleneh, ia memutuskan untuk membuangnya lagi ke laut. Sandy kembali ke pelukan SpongeBob yang langsung memeluknya dengan rasa cemas. Namun seketika itu juga tubuh Sandy mulai berubah lagi. Kali ini perubahan itu lebih ekstrim. Ekornya memanjang menjadi sirip tajam, tubuhnya membesar dan berubah menjadi ikan buas yang menakutkan. SpongeBob panik dan segera berniat membawa Sandy ke rumah untuk dikembalikan ke wujud semula. Tapi Sandy yang sudah tak bisa dikendalikan melesat pergi dan menyerbu rumah SpongeBob. Di sana ia malah mengejar Gary. Gary yang cerdik berhasil kabur. Ia menemukan cangkangnya hanya berisi cangkir puding. SpongeBob pun berpikir cepat, ia menggunakan puding itu sebagai umpan untuk menjebak Sandy dan berhasil ia menangkapnya dan segera membawanya ke rumah. Dengan susah payah, SpongeBob memasukkan Sandy ke bak mandi lalu mencari penawar DNA di lemari. Ia sempat salah ambil yang pertama hanya sabun mandi, namun di kondisi itu ia sempat salah ambil yang pertama hanya sabun mandi, tapi akhirnya ia menemukan cairan dengan label bergambar tupai. Dengan hati-hati, ia pun menuangkannya ke dalam air. Tubuh Sandy mulai beraksi perlahan, sisiknya menghilang dan insangnya menutup. Dan bulu-bulunya kembali tumbuh seperti sedia kala. Kemudian Sandy pun kembali ke wujud aslinya. Ia membuka mata dan langsung memeluk SpongeBob dengan penuh rasa terima kasih. Namun masalah belum selesai. Ikan yang dulu DNA-nya ditukar oleh Sandy kini berada di rumahnya dan telah berubah menjadi makhluk berbulu seperti tupai. Ia tampak tidak terima dengan bentuk barunya yang seperti monster berbulu. Sandy pun kemudian menyesal dan SpongeBob hanya bisa tertawa melihat kekacauan yang ditimbulkan eksperimen itu. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, film diawali yang memperlihatkan SpongeBob bersama dengan Nyonya Puff yang sedang berlatih berkendara. Seperti biasa, SpongeBob selalu gagal hingga menyebabkan perahunya terbakar. Dalam kepanikannya, perahu itu berputar-putar mengenai pengendara lain hingga akhirnya perahu itu menabrak penjual bunga dan buah-buahan. Ditambah lagi perahunya menaiki warga yang sedang melakukan olahraga push up. Dan perahunya pun pada akhirnya melayang di udara hingga menghancurkan ruang kelas Nyonya Puff, guys. Kemudian tubuh SpongeBob yang nyangkut di kipas angin dinding. Nyonya Puff pun semakin frustasi dan kesal kepada SpongeBob.
Nyonya Puff pun semakin frustasi dan kesal kepada SpongeBob dikarenakan sudah lama ia mengajarnya namun tak kunjung bisa menyetir. Alhasil mata Nyonya Puff pun semakin dibuat nyeri dan memerah. Ia berniat ingin mengeluarkan SpongeBob dari kelasnya. Saat itu Nyonya Puff melihat selembaran yang terbang ke mukanya. Setelah dilihat ternyata ada info tentang program pertukaran mahasiswa luar negeri. Dan disinilah Nyonya Puff kepikiran akan menyingkirkan SpongeBob lewat pertukaran tersebut. Karena itu merupakan salah satu jalan keluarnya. SpongeBob pun kemudian dijelaskan mengenai pertukaran itu, yang mana seorang siswa dari negeri ajaib yang bernama Clopnot ingin tahu tentang cara mengajar mengemudi versi Nyonya Puff. Ia pun berniat akan melakukan pertukaran siswa dengan siswa dari negeri Clopnot. Namun ia harus mencari siapa mahasiswa yang akan ia kirim ke tempat itu. Nyonya Puff pun mulai melancarkan aksinya untuk memanas-manasi SpongeBob agar dia mau ikut program tersebut. Tentunya mendengar hal itu SpongeBob pun langsung terpancing. Ia pun kemudian mengajukan dirinya untuk ikut ke dalam pertukaran pelajar. Akhirnya setelah SpongeBob terus merengek ingin ikut, Nyonya Puff pun langsung mengabulkannya sehingga SpongeBob pun sangat senang dan memeluk Nyonya Puff. Sementara itu Nyonya Puff langsung segera menempelkan kertas pengenalan diri ke wajah SpongeBob, lalu langsung memasukkan tubuh SpongeBob ke dalam kardus. Kemudian menendangnya hingga terjatuh ke dalam perahu pengiriman yang dimana tujuannya langsung berpindah ke suatu daerah lain. Perjalanannya penuh dengan lika-liku dan penuh dengan bahaya, hingga pada akhirnya SpongeBob pun telah tiba di daerah Clopnot. Daerah itu ternyata seperti daerah pedesaan yang lingkungannya masih sangat asri. SpongeBob pun kemudian mendarat di lumpur. Ia pun panik tatkala surat pengenalnya telah terkena lumpur. Hingga saat itu lumpurnya tak sengaja mengenai wajah seseorang, yang dimana itu adalah seorang guru pembimbing SpongeBob yang baru. Ia pun kemudian langsung mengambil kertas itu lalu memasukkannya ke dalam lumpur. Ia pun membalas perlakuan SpongeBob tadi dengan menciptakan lumpur ke wajahnya. Yang selanjutnya langsung segera mengajak SpongeBob pergi ke tempat kursus mengemudi. Di sisi lain di halaman Nyonya Puff telah berhenti perahu yang sebelumnya mengantar SpongeBob. Yang mana di dalam Nyonya Puff benar-benar sangat kegirangan karena murid yang mengasalkan sudah tidak ada di sini. Ia pun langsung merobek identitas SpongeBob. Setelahnya di saat ia keluar datanglah pertukaran mahasiswa tadi, di mana wajahnya kena lumpur oleh mahasiswa baru yang tak lain dia bernama Capricorn. Nyonya Puff sedikit bingung karena pasti akan ada terkendala bahasa dari Capricorn yang berbeda. Di sisi yang lain yang memperlihatkan SpongeBob bersama dengan pelatihnya. Di sana sang pelatih kemudian langsung memperkenalkan para mahasiswanya, yang mana ternyata para siswa hanya terdiri dari 3 para binatang saja. Hal itu tentunya membuat SpongeBob sangat bingung. Ia pun mencoba bertanya bahwa muridnya hanya perkumpulan hewan. Ia pun meminta agar jangan tersinggung dengan perkataannya. Sang guru pun kemudian tertawa dan memberitahu jika di negeri Clopnot semua hewan diizinkan mengemudi. SpongeBob kemudian diberikan hidung babi palsu, guys. Setelahnya sang guru langsung memberikan pelajaran terhadap para muridnya. SpongeBob kemudian menyapa salah satu hewan besar yang menggunakan lidah panjang dan penuh air liur. Dalam pembelajaran itu, pertama-tama mereka harus mengerti aturan di jalan agar aman bagi para pengendara lainnya. SpongeBob yang suka akan pembelajaran itu langsung segera mencatat semuanya karena menurutnya aturannya lumayan berbeda dengan aturan dari Nyonya Puff. Sementara itu kediaman kelas Nyonya Puff terlihat ia sedang mengajarkan siswa pertukaran baru itu, namun Capricorn malah asik makan di tempat tong sampah. Namun itu masih lebih baik ketimbang SpongeBob. Pertama-tama sebelum mengemudi Nyonya Puff menyuruhnya untuk mengecek spion, namun Capricorn malah memakannya. Dan disinilah meskipun gayanya seperti hewan pada umumnya, namun ternyata ia lebih mahir dari SpongeBob mengemudi. Bahkan Capricorn dengan lancarnya membawa perahu itu ke jalan, ia bisa menghindari para pejalan kaki agar tidak tertabrak. Dan hal itu tentunya membuat Nyonya Puff cukup terkejut melihat Capricorn yang pandai itu. Apalagi pada saat ia menyeberang jalan, ia mengendalikan perahu dengan penuh kehati-hatian. Nyonya Puff pun lagi-lagi dibuat sangat tercengang menyaksikan Capricorn yang sudah mahir.
Ia pun akhirnya tertawa untuk yang pertama kalinya setelah sering kali mengalami kegagalan bersama dengan SpongeBob. Ia pun memuji bahwa skill Capricorn sangatlah sempurna. Di sisi yang lain, akhirnya SpongeBob pun dipersilahkan untuk langsung test drive oleh gurunya. Nah, disinilah yang sangat gokil, ternyata sang guru mengajarkan SpongeBob mengemudi dengan menggunakan tenaga dari sapi sebagai penggeraknya. Meskipun aneh, namun SpongeBob berusaha untuk tetap tenang karena hatinya sedang dalam ketakutan besar. Saat menginjak pedal gas, kaki SpongeBob pun bergetar hebat, dan disinilah tenaga penggeraknya ternyata menggunakan wortel untuk memancing sapi laut itu. Dan saat direm ternyata wortel itu pun ditarik agar tidak terlihat oleh sapi laut, guys. Dan setelah mengecek semuanya, SpongeBob yang panik langsung segera menginjakkan pedal gasnya hingga benar-benar sangat kencang. Seperti biasanya, SpongeBob pasti membuat kekacauan di desa orang. Rumah-rumah pada hancur setiap kali SpongeBob lewat, namun untungnya sang guru benar-benar sangat santai menghadapi kecerobohan SpongeBob. Bahkan secara tak sengaja, SpongeBob telah menolong sang nenek tua yang sedang kecopetan. Ketika itu, kendaraannya hampir tabrakan karena nggak bisa mengendalikannya. SpongeBob pun akhirnya menginjak pedal gas hingga mencelat ke atas rumah milik seorang penduduk desa yang menyebabkan kendaraannya nancap. Dan disinilah SpongeBob pun akhirnya menangis karena setiap kali ia belajar berkendara pasti selalu gagal. Namun disinilah untuk yang pertama kalinya kegagalan SpongeBob mengemudi justru dipuji oleh sang guru karena dia adalah orang yang hebat. Hal itu dikarenakan para murid dan para penduduk lain dalam mengemudi lebih parah daripada SpongeBob. Sehingga ia memuji bahwa SpongeBob orang yang sangat jenius. Bahkan tak tanggung-tanggung sang guru langsung memberikan SpongeBob lobak, yang mana ternyata di baliknya terdapat sebuah tulisan bahwa SpongeBob telah mendapatkan lisensi resmi mengemudi dari Clubnut. Tentunya hal itu membuat SpongeBob benar-benar sangat bahagia. Sang guru langsung memberikan tepuk tangan, begitupun dengan sapi laut yang bertepuk tangan menggunakan susunya. Tak sampai di sana saja, semua para warga pun juga ikut hadir memeriahkan keberhasilan SpongeBob yang telah lulus dalam mengemudi. Mereka pun akhirnya bertepuk tangan dari beberapa penduduk yang ada di sana. Lalu diperlihatkan juga di tempat Nyonya Puff, ia pun memberikan kejutan kepada Capricorn yang sudah berhasil mendapatkan surat izin mengemudi. Padahal dia hanya beberapa hari belajar di tempatnya, namun telah berhasil. Bahkan Nyonya Puff pun langsung memeluknya sebelum Capricorn kembali ke tempat asalnya. Nyonya Puff pun berkata bahwa dia bisa kapan saja datang ke tempatnya. Ia pun bersedih harus kehilangan murid terbaiknya. Dan pada akhirnya Capricorn pun pamit pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergiannya, raut wajahnya pun berubah. Tak lama terdengar bunyi bel pintu, dikira itu adalah Capricorn. Namun ternyata itu adalah SpongeBob. Disinilah SpongeBob pun memamerkan kepada Nyonya Puff bahwa dia telah lulus ujian dari mengemudi. Bahkan ia sudah memiliki SIM yang telah ia nanti-nantikan. Disinilah SpongeBob pun memamerkan kepada Nyonya Puff bahwa dia telah lulus ujian dalam mengemudi, bahkan ia sudah memiliki SIM. Hal itu tentunya membuat Nyonya Puff hampir tidak percaya mendengarnya. Untuk membuktikannya, SpongeBob kemudian ingin mengajak Nyonya Puff untuk melihat kemampuannya itu. Setelah 2 menit kemudian yang memperlihatkan Nyonya Puff dan juga SpongeBob yang sedang mengemudi dengan penuh ketakutan, dikarenakan SpongeBob tetap saja tidak bisa mengendalikan perahunya. Bahkan di belakang ternyata menyebabkan banyak kekacauan bagi para pengendara lain. Ditambah lagi SpongeBob yang terus melaju tanpa henti hingga sampai ke daerah gunung aktif. Setirnya justru terlepas dan akhirnya membuat mereka berdua masuk ke dalam gunung yang dipenuhi oleh lahar api. Untungnya saat itu datanglah Capricorn tepat waktu. Dengan sentuhnya ia pun langsung melepas setir perahunya, lalu langsung melompat ke arah perahu SpongeBob untuk menancapkan kembali setir tersebut. Beruntung Capricorn berhasil menginjak pedal rem sehingga mereka pun berhasil selamat dari lahar api tersebut. Disinilah kemudian akhirnya SpongeBob pun menyadari jika kemampuannya dalam berkendara masih sangat kurang mahir. Untuk itu ia langsung memberikan SIM-nya kepada Capricorn yang sudah menyelamatkan mereka semua. Dan SpongeBob pada akhirnya masih tetap kursus di tempat Nyonya Puff kembali. Yang kemudian film pun berakhir, guys.